在古神中，没有修真界有关修为的划分。Sebelum menyimak alur cerita Renegade Immortal, sobat bisa menonton filmnya terlebih dahulu, agar mudah memahami alur ceritanya. Tanpa berlama-lama, lanjut ke alur ceritanya. Hari kompetisi umum iblis semakin dekat. Seluruh kota setan langit dikelilingi oleh suasana yang menindas, dan ada pertempuran yang tak terhitung jumlahnya setiap hari. Wang Lin sedang duduk di tepi sungai sambil meletakkan kendi anggur, memandang ke langit, dan bergumam pada dirinya sendiri, ini adalah permainan. Sebuah permainan di mata Kaisar Iblis. Dalam pandangan Kaisar Iblis, orang asing saling membunuh dengan tujuan membantu para jenderal iblis untuk mendapatkan posisi yang lebih tinggi. Ini adalah jenis permainan terbaik. Wang Lin minum, matanya dipenuhi dengan kejelasan. Dia merenung sebentar sebelum berdiri dan perlahan-lahan pergi. Ini sudah hari ke-7, jadi masih ada 8 hari sampai kompetisi umum iblis. Sekarang sudah senja, dan karena aura yang menindas di sekitar kota setan langit, semakin sedikit pejalan kaki. Seorang pria muda berjubah hijau perlahan berjalan menuju Mo Mansion dari jarak 1000 kaki. Orang ini membawa pedang besar di belakang punggungnya, dan ekspresinya sangat tenang saat dia berjalan menuju Mo Mansion. Saat dia mendekat, sejumlah kecil energi spiritual surgawi perlahan menyebar. Pada saat yang sama, aura yang menindas mengelilingi seluruh rumah Mo. Pria itu mengeluarkan suara kejutan dan menunjukkan senyuman tipis. Dia tidak berhenti ketika dia tiba di depan Mo Mansion. Dia tampaknya tidak menggunakan mantra apapun, tetapi gerbang menuju rumah Mo telah hancur berkeping-keping dan diledakkan kembali. Saat puing-puing berhembus kembali, dua erangan menyedihkan terdengar. Kabut darah dalam jumlah besar menyembur keluar dari dua penjaga saat mereka terlempar ke dalam mansion. Pedang ke-12 Sekte Pedang Dao Lou, Mo Yang, ingin menyambut Tuan Mo Lihai. Suara tenang keluar dari mulutnya. Dia tidak berhenti saat dia berjalan ke rumah Mo dan berjalan menuju ruang rahasia tempat Mo Lihai berkultivasi dengan pintu tertutup. Tentara yang tak terhitung jumlahnya dan bawahan Mo Lihai semuanya bergegas mendekat. Namun, siapapun yang berada dalam jarak 10 kaki dari orang ini akan diam-diam hancur menjadi kabut berdarah. Sepanjang jalan, terdengar banyak suara ledakan, dan tidak ada yang bisa menghentikannya. Bahkan beberapa bangunan dan gunung palsu hancur, begitu pula gerbangnya. 3 orang muncul di belakangnya. Mereka bertiga adalah lelaki tua berambut putih. Mereka berdiri di sana dan dengan dingin menatap pria dari Sekte Pedang Dalou. Tatapan pria dari Sekte Pedang Dalou tertuju pada ketiga pria tua itu, lalu dia tersenyum tipis dan terus berjalan ke depan. Ketiga lelaki tua itu memperlihatkan ekspresi serius dan hendak menggunakan mantra mereka ketika sebuah suara rendah tiba-tiba muncul dari belakang mereka. "Siapa yang mengirimmu?" Suara ini penuh dengan keagungan. Ketiga tetua segera dan dengan penuh hormat menyingkir, memperlihatkan sosok Mo Lihai yang mengesankan. Ketika Mo Lihai melihat pemuda dari Sekte Pedang Dalou, matanya bersinar seperti nyala api. Aura ini sekarang bahkan lebih mengesankan daripada saat dia menghadapi Wang Lin di kota iblis kuno. Mata pria dari Sekte Pedang Dalou berbinar saat dia berhenti dan berkata, "Jenderal Iblis Mo Fei." Mo Lihai mengerutkan kening dan berteriak, "Ada apa?" "Saya di sini untuk menyampaikan surat tantangan untuk Jenderal Mo Lihai dari Tuan Mo Fei." Pria muda itu dengan tenang melambaikan tangannya dan seberkas cahaya keemasan keluar sebelum berhenti di depan Mo Lihai. Ekspresi Mo Lihai suram saat dia melihat token emas di depannya. Hanya ada satu kata di dalamnya, pertempuran. 3 hari dari sekarang, di luar Ancient Path Hall. Setelah pria dari Sekte Pedang Dalou selesai berbicara, dia berbalik dan pergi. Tapi saat dia berbalik, seluruh tubuhnya menegang dan dia melepaskan aura yang kuat. Aura ini sangat kuat, jauh lebih kuat daripada yang dia pancarkan saat memasuki rumah Mo. Matanya bersinar terang saat dia melihat sosok ramping yang muncul 1000 kaki di depannya dan berkata, "Murid ke-7 Divisi Ungu, Wang Lin." Mo Lihai hanya memperhatikan penampilan Wang Lin sekarang, dan ini membuatnya sedikit rileks. Wang Lin bahkan tidak melihat orang itu dan terus berjalan ke depan. Namun, dalam pandangan pria dari Sekte Pedang Dalou, ada sedikit kemarahan.
Pria dari Sekte Pedang Dalou dengan dingin berkata, rumor mengatakan bahwa murid ketujuh divisi ungu sangat arogan. Sampai jumpa hari ini, sepertinya rumor itu benar. Wang Lin berjalan menuju orang itu seolah dia tidak mendengarnya sama sekali. Aura pria dari Sekte Pedang Dalou melonjak dan mengunci Wang Lin seperti pedang yang terhunus. Tepat pada saat auranya mencapai puncaknya, Wang Lin melewatinya tanpa berhenti. Pria dari Sekte Pedang Dalou terkejut, tapi dia segera menjadi lebih marah. Dia berbalik untuk melihat Wang Lin, yang sedang berjalan pergi, dan berteriak, "Wang Lin, apakah kamu mendengarku?" Wang Lin terus berjalan menuju tempat tinggalnya. Mata pria dari Sekte Pedang Dalou menjadi dingin. Sebagai salah satu dari 12 pedang dari Sekte Pedang Dalou, statusnya sama dengan 7 murid surgawi, sangat terkenal. Namun, dia diabaikan sepenuhnya oleh orang ini. Pria itu mengeluarkan suara dingin saat dia menghilang sebelum muncul kembali di depan Wang Lin dan dengan dingin berkata, "Wang." Tanpa menunggu dia selesai, Wang Lin mengangkat kepalanya dan berkata, "Bagi seorang kultivator yang mudah marah, kultivasi Anda selama ribuan tahun adalah kekecewaan besar. Jika itu adalah seseorang dari generasi All-Seer, pria itu akan dengan rendah hati menerimanya, tapi mendengarnya dari Wang Lin sangatlah menjengkelkan." Dia tertawa karena marah, tetapi matanya menjadi lebih dingin dan dia berkata, "Saya ingin melihat apa yang berhasil Anda capai dalam 1000 tahun kultivasi Anda." Wang Lin menggelengkan kepalanya dan dengan tenang berkata, "Minggir." Pria dari Sekte Pedang Dalou tertawa ketika tangannya membentuk segel dan sinar energi pedang mengembun di hadapannya. Itu terbagi dari 1 menjadi 2, 2 menjadi 4, dan berlanjut hingga ada 64 sinar energi pedang, dan semuanya terbang menuju Wang Lin. Ekspresi Wang Lin tenang dan dia bahkan tidak melihat ke 64 sinar energi pedang. Energi pedang jatuh ke Wang Lin, tetapi pada saat ini, ada kilatan segel kehidupan. Sinar energi pedang bertabrakan dengan segel kehidupan dan semuanya menghilang. Apakah hanya itu kekuatan yang kamu miliki? Sepertinya kultivasimu selama ribuan tahun tidak hanya mengecewakan, tetapi juga sia-sia. Wang Lin menggelengkan kepalanya. Ekspresi pria dari Sekte Pedang Dalou berubah drastis dan wajahnya dipenuhi rasa tidak percaya. Meskipun 64 sinar energi pedang itu bukanlah jurus terkuatnya, itu bukanlah mantra yang lemah. Setelah melihat Wang Lin dengan mudah menahannya, hatinya bergetar hebat. Mantra apa itu? Orang ini tidak menggunakan harta apapun, tetapi ketika energi pedangku mendekati tubuhnya, harta itu runtuh. Bahkan pedang naga dari 12 pedang tidak bisa melakukan ini. Saat Wang Lin menggelengkan kepalanya, dia terus berjalan ke depan. Pria dari Sekte Pedang Dalou tanpa sadar mundur beberapa langkah, lalu dia menarik napas dalam-dalam dan meletakkan tangannya di atas pedang besar itu. Wang Lin mengerutkan kening, lalu dia dengan dingin menatap orang itu dan berkata, "Enyahlah. Hari ini kamu datang untuk menyampaikan surat tantangan, jadi aku tidak akan membunuhmu. Anda hanya berada di puncak tahap akhir transformasi jiwa, tingkat kultivasi yang sama dengan saya. Biarpun mantramu kuat, tidak ada cara bagimu untuk menahan pedang ini." Pria dari mata Dalou Sword Sect menjadi serius. Dia tidak lagi menyia-nyiakan kata-kata lagi saat dia menggerakkan tangan kanannya dan pedang berharga di belakang punggungnya terbang keluar. Seolah-olah sambaran petir terbang melintasi langit saat pedang ungu raksasa tiba-tiba muncul di atas orang ini. Pedang ini mengeluarkan energi pedang yang kuat, dan saat muncul, pedang itu mengelilingi area tersebut dengan niat pedang yang kuat. Ada simbol misterius yang terukir di pedangnya. Ilusi seekor domba jantan raksasa berwarna ungu muncul dari simbol itu dan mengeluarkan aura kekerasan. Itu menyatu dengan pedang dan menyebabkan maksud pedang dari pedang menjadi lebih kuat. Tebasan pedang ram terakhir. Saat pria itu berteriak, energi spiritual surgawi di dalam tubuhnya melonjak. Dia segera menebas dengan tangan kanannya, dan di saat yang sama, pedang besar di udara bergerak. Itu menimpa Wang Lin dengan jumlah energi pedang yang tak terbayangkan. Ekspresi Mo Lihai berubah, dan dia segera mulai mundur. Orang-orang di belakangnya juga mundur, dan dalam sekejap mata, mereka telah mundur lebih dari beberapa ribu kaki. Pedang raksasa itu turun seperti sambaran petir, dan suara gemuruh yang menggelegar mengiringi turunnya. Ekspresi Wang Lin masih netral.
Meskipun pedang raksasa ini memiliki kekuatan dan sangat kuat dengan jiwa domba jantan yang menyatu ke dalamnya, pria di depannya ini tidak memiliki kemampuan untuk menggunakan kekuatan penuh dari jiwa domba jantan tersebut. Buang-buang pedang yang bagus. Saat Wang Lin mengatakan itu, dia mengangkat tangan kanannya. Kepada pria dari sekte pedang Dalou yang sangat terkejut, Wang Lin meraih pedangnya. Pada saat dia meraih pedangnya, segel kehidupan di sekitar tangannya bersinar seperti orang gila dan lebih dari 1000 segel kehidupan menutupi tangannya. Raungan keluar dari pedang raksasa itu, dan jiwa domba jantan di dalam pedang itu berjuang sekuat tenaga dalam upayanya untuk melepaskan diri dari Wang Lin. Namun, tangan kanan Wang Lin seperti telapak tangan dewa kuno, jadi tidak peduli seberapa kerasnya berjuang, tangan Wang Lin tidak akan bergerak 1 inci pun. Jiwa domba jantan jahat di dalam pedang raksasa itu mengeluarkan raungan yang mengerikan. Matanya saat ini dipenuhi dengan tatapan pantang menyerah, dan seperti binatang purba, ia membuka mulutnya dan mencoba melahap Wang Lin. Meskipun itu hanya roh pedang dan karena itu hanya ilusi, semua orang di dekatnya merasa seperti mereka bisa mencium bau amis domba jantan ketika mencoba melahap Wang Lin. Hewan jahat, kamu berani? Mata Wang Lin menyipit dan kilatan merah muncul di matanya. Kemudian niat menyembelih keluar dari matanya dan langsung memasuki jiwa domba jantan itu. Jiwa domba jantan itu mengeluarkan tangisan yang menyedihkan ketika tubuhnya dihancurkan oleh niat menyembelih. Setitik kehidupan dari domba jantan yang roboh dengan cepat kembali ke pedang raksasa itu, dan pada saat ini, pedang itu berhenti meronta. Apa yang dilakukan Wang Lin barusan hampir sama persis dengan saat All Seer mampu membuat kereta perang pembunuh runtuh hanya dengan ujung jarinya. Mo Lihai tidak bisa menahan diri untuk tidak menghirup udara dingin ketika dia melihat semua ini. Dia tidak bisa membantu tetapi mengungkapkan ekspresi kompleks sambil melihat Wang Lin. Dia bisa menjadi begitu kuat hanya dalam 3 bulan. Bahkan wakil panglima tertinggi bukanlah tandingannya, dan dia mampu menundukkan roh pedang yang begitu kuat. Jika dia memiliki mantra sekuat ini 3 bulan lalu, aku pasti sudah kalah. Tubuh Mo yang dari sekte pedang Dalou bergetar dan dia batuk seteguk darah. Pedang harta karun kehidupan yang diambil oleh orang lain menyebabkan jiwanya rusak. Dia tidak akan pernah berpikir bahwa Wang Lin ini akan sekuat ini. Jika tidak peduli apa, dia tidak akan datang ke sini sendirian. Dia mengatupkan giginya, lalu tangan kanannya menunjuk ke dahinya. Dia menarik napas dalam-dalam, dan memperlihatkan ekspresi penuh tekad. Kartu as terakhirnya adalah untaian energi pedang yang dihadiahkan oleh tuannya. Ada total 12 sinar energi pedang ini, dan masing-masing dari 12 pedang diberikan 1. Ini adalah harta karun yang paling menyelamatkan nyawa, jadi tidak bisa digunakan secara sembarangan, atau sisa 400 tahun lebih di tanah roh iblis ini akan sangat sulit. Tapi jika dia tidak menggunakannya sekarang, dia mungkin tidak bisa pergi. Saat Wang Lin memandang Mo Yang, matanya berbinar dan dia perlahan berkata, kamu boleh pergi. Mo Yang terkejut. Saya tidak punya dendam terhadap sekte pedang Dalou. Jika bukan karena kamu berulang kali memaksaku, aku tidak akan menyerang. Kirimkan pesan ke 12 pedang, aku tidak ingin menjadikan kalian musuhku di negeri roh iblis. Saat Wang Lin berbicara, dia melemparkan pedang di tangannya ke arah Mo Yang. Dia kemudian berjalan melewati Mo Yang dan melanjutkan menuju kamarnya. Kepergian sosoknya menyebabkan Mo Yang benar-benar terkejut. Baru saja dia dipaksa ke dalam situasi di mana dia akan menggunakan harta penyelamat nyawanya, tapi apa yang dikatakan Wang Lin barusan membuatnya merasa tidak percaya. Dia menarik napas dalam-dalam, mengambil pedang raksasa itu, dan setelah memeriksanya dengan akal untuk memastikan tidak ada yang salah, dia memandang Wang Lin, yang sedang berjalan pergi, dengan bingung. Saya pasti akan menyampaikan pesan Anda. Mo yang bergerak dan dengan cepat terbang menjauh dari Mo Mansion. Kecepatannya melambat 10.000 kaki dari Mo Mansion, tapi akal sehatnya masih waspada. Setelah beberapa saat, ketika dia melihat Wang Lin masih belum menyerangnya, sepertinya Wang Lin benar-benar akan melepaskannya. Wang Lin, aku pasti akan membalasmu 100 kali lipat atas aib yang aku derita hari ini. Meskipun mantramu sangat kuat, lain kali aku akan kembali bersama beberapa saudara magang seniorku untuk menyerang sekaligus. Saya ingin melihat apakah Anda masih bisa setenang itu. Jika bukan karena keserakahan senior yang pergi ke negara iblis api,
dia hanya membutuhkan satu gerakan untuk membunuhmu. Mata Mo yang menunjukkan sedikit niat membunuh, lalu dia dengan dingin menatap rumah Mo sebelum segera pergi. Dia terbang sangat cepat. Semakin jauh dia dari rumah Mo, dia menjadi semakin santai. Dia mengingat pertempuran sebelumnya dan merasa takut. Wang Lin ini sangat kuat. Namun, jika aku menggunakan energi pedang yang guru berikan padaku, dia tidak akan bisa melawan. Mo yang mengungkapkan senyuman dingin. Namun, pada saat ini, helaian gas abu-abu diam-diam keluar dari pedang besar di punggungnya. Mereka seperti ular dan diarahkan langsung ke kepala Mo Yang. Perasaan krisis yang kuat menyelimuti tubuhnya, tetapi untaian gas abu-abu mengalir ke tengkoraknya dengan kecepatan kilat sebelum dia bisa melakukan apapun. Kecepatan gas abu-abu itu terlalu cepat, dan terlalu dekat. Hampir pada saat Mo Yan menyadari bahayanya, dia menjerit menyedihkan. Tubuhnya mulai jatuh dari langit dan tubuhnya mulai layu. Tubuhnya dengan cepat layu dan jeritannya yang menyedihkan bergema di langit. Jiwa asalnya tidak bisa melarikan diri sama sekali. Saat gas abu-abu memasuki tubuhnya, itu membentuk segel yang memisahkan jiwa asalnya dari tubuhnya. Pada saat yang sama, gas abu-abu dengan cepat menyerap daging, darah, dan energi spiritual celestialnya, membuat segelnya semakin kuat. Saat dia mendarat, mata Mo yang terbuka dan dia berubah menjadi mumi. Pikiran terakhir di benaknya adalah tentang pedang raksasa. Dia sudah memeriksanya, bagaimana mungkin ada gas abu-abu yang tersembunyi di dalamnya? Ruang terdistorsi sebelum tubuhnya dan Wang Lin keluar. Dia menunjuk beberapa titik di tubuh Mo yang sebelum meraih tubuh itu, mengambil langkah, dan menghilang. Wang Lin muncul dari kehampaan di kediamannya di Mo Mansion. Dia melepaskan tangan kanannya dan tubuh Mo yang mendarat di tanah. Mata Wang Lin serius saat dia menamparkan tasnya, lalu bendera larangan berkibar, berubah menjadi kabut hitam, dan mengelilingi ruangan. Pembatasan yang tak terhitung jumlahnya muncul di dalam kabut hitam. Setelah melakukan semua ini, dia menarik napas dalam-dalam dan duduk dalam posisi lotus. Dia berkultivasi sebentar sebelum tiba-tiba membuka matanya, dan pandangannya tertuju pada tubuh Mo Yang. Setelah memeriksa tubuhnya dengan cermat, pandangannya tertuju pada alis Mo Yang. Dia mengungkapkan ekspresi tidak yakin. Tidak mungkin untuk mengetahui apa yang dia pikirkan. Setelah merenung sebentar, tangannya membentuk segel dan dia mulai melantunkan mantra. Segera, api hantu muncul di tangannya. Tangannya terus berubah, menciptakan banyak bayangan. Lalu dia menunjuk ke tubuh itu dan dengan lembut berkata, "Perbaiki." Api hantu melayang menuju tubuh Mo Yang dan segera menyebar mengelilingi mayat itu. Ada serangkaian suara retak dan letupan saat tubuh Mo yang meleleh dengan kecepatan yang terlihat. Tubuhnya sudah menjadi mumi karena sarinya sudah terhisap kering oleh gas abu-abu. Sekarang setelah terbakar, bau aneh memenuhi ruangan. Namun, Wang Lin tidak punya waktu untuk memperhatikan hal itu saat dia menatap tubuh itu dengan penuh perhatian. Selama pertempuran sebelumnya, ketika Mo yang menyentuh alisnya, itu membuat Wang Lin merasa krisis besar akan datang. Ia hampir tidak pernah merasakan krisis seperti ini setelah ia berhasil menguasai energi pembantaian. Bahkan seorang kultivator ascendant tingkat menengah tidak dapat menghasilkan aura seperti itu bahkan tanpa muncul. Benda itu telah menembus lebih dari 3.000 lapisan segel kehidupan dan secara langsung menyebabkan jiwa asalnya bergetar. Hal ini memberi Wang Lin perasaan bahwa dia berada dalam situasi hidup dan mati. Dia sangat terkejut. Dan itulah sebabnya dia memutuskan untuk mundur sejenak, untuk meredakan ketegangan. Dia juga yakin bahwa kecuali dia memaksa orang ini terpojok, Mo yang pasti tidak akan menggunakannya. Tubuh Mo yang berangsur-angsur meleleh, memperlihatkan jiwa asalnya. Jiwa asalnya dikelilingi oleh lapisan gas abu-abu yang terkadang mengeluarkan cahaya iblis. Mata jiwa asal Mo yang tertutup rapat, dan tetap tidak bergerak di dalam api hantu. Mata Wang Lin seperti kilat saat mereka mulai memeriksa jiwa asal dengan cermat. Matanya tiba-tiba menyipit di dahi Mo Yang. Di atasnya, ada garis biru samar yang tampak berkedip. Jika dilihat lebih dekat, garis tipis ini jelas merupakan pedang yang telah menyusut berkali-kali. Pada saat dia melihat garis biru, tubuh Wang Lin bergetar, dan perasaan berhadapan langsung dengan pedang Sein Ling Tianhou memenuhi tubuhnya. Wang Lin menarik napas dalam-dalam dan matanya menjadi sangat serius.
Saat itu, di luar gerbang, Ling Tianhou memancarkan sinar energi pedang dan menyebutnya sebagai harta penyelamat hidup bagi mereka ber-12. Garis biru ini adalah energi pedang itu. Pantas saja hal itu bisa membuatku merasa seperti berada dalam situasi hidup dan mati dan langsung menembus segel hidupku. Mata Wang Lin berbinar dan menunjukkan ekspresi tegas. Karena aku melihat sinar energi pedang ini, itu akan menjadi milikku. Dia menutup matanya dan meletakkan tangannya di atas lutut. Sinar cahaya muncul di atas kepalanya saat jiwa asalnya meninggalkan tubuhnya. Kemudian segel kehidupan mengelilingi jiwa asalnya seperti lapisan baju besi. Jiwa asal Wang Lin meninggalkan tubuhnya dan melihat jiwa asal Mo Yang. Dia merenung sedikit sebelum memuntahkan api asal yang menyatu ke dalam api hantu. Api hantu tiba-tiba mulai menyala lebih kuat. Wang Lin terus memuntahkan api asal. Jiwa asal Mo yang mengungkapkan ekspresi yang menyakitkan. Dia ingin berjuang, tetapi segel kehidupan di sekitar jiwa asalnya membuatnya terkunci sepenuhnya. Jiwa asal Wang Lin mengungkapkan ekspresi hati-hati saat dia mengendalikan api hantu untuk menghindari energi pedang sambil perlahan menggerogoti jiwa asal Mo Yang. Jiwa asal Mo yang perlahan-lahan disempurnakan. Proses ini berlangsung beberapa hari. Bahkan dengan kekuatan mental Wang Lin, harus berkonsentrasi terlalu lama menyebabkan jiwa asalnya meredup dan wajahnya menunjukkan ekspresi lelah. Tapi matanya menjadi semakin cerah. Pada hari ini, jiwa asal Mo yang akhirnya runtuh menjadi titik cahaya biru yang tak terhitung jumlahnya setelah dimurnikan begitu lama. Garis biru tipis dengan tenang melayang di antara bintik biru. Jiwa asal Wang Lin tersedot dan pecahan jiwa asal Mo yang dimakan oleh Wang Lin untuk memulihkan semua energi yang telah dia gunakan. Setelah semua itu selesai, Wang Lin melihat garis biru yang tidak bergerak dengan keraguan di matanya. Setelah merenung dalam waktu lama, Wang Lin mengatupkan giginya. Dia tidak lagi ragu-ragu dan melahap garis tipis itu. Pada saat ini, jiwa asalnya bergetar hebat dan mulai kehilangan koneksi dengan tubuhnya. Wang Lin sudah bersiap untuk ini, itulah sebabnya tubuhnya tidak jauh. Dia berjuang untuk bergerak, dan tepat sebelum koneksinya menghilang, dia memasuki tubuhnya. Wang Lin diam-diam duduk di sana selama 3 hari. Pada malam hari ketiga, Wang Lin membuka matanya. Meski tatapannya tenang, ada juga sedikit cahaya menyilaukan di matanya. Ketika Wang Lin membuka matanya, bayangan berbentuk pedang melintas di pandangannya. Mo Lihai sedang duduk di luar kamar Wang Lin, dia telah duduk di sana selama 3 hari. Wajahnya sangat pucat tanpa bekas darah. Selama 3 hari ini, dia ingin memasuki kamar Wang Lin berkali-kali, tetapi setiap kali dia melihat kabut hitam dan batasan yang tak terhitung jumlahnya di dalam, dia tidak bisa menahan diri untuk berhenti. Dengan semakin dekatnya tanggal kompetisi umum iblis, dia menjadi semakin cemas. Tetapi dia tahu bahwa Wang Lin telah membatasi karena dia berada pada saat kritis dalam kultivasinya dan tidak ingin orang lain mengganggunya. Sambil mempertimbangkan pro dan kontra, Mo Lihai duduk di luar ruangan dan menunggu dalam diam. Besok adalah hari kompetisi umum iblis, dan itu akan menjadi perjuangan yang berat. Kecemasan Mo Lihai telah mencapai puncaknya. Jika Wang Lin masih tidak keluar hari ini, maka dia akan kehilangan kualifikasi untuk berkompetisi besok. Dia ragu-ragu sejenak sebelum mengatupkan giginya, berdiri, dan melangkah menuju kamar Wang Lin. Mo Lihai mengirimkan suaranya, "Saudara Wang." Tepat pada saat ini, kabut hitam yang mengelilingi ruangan mulai bergerak seolah-olah ada lubang di suatu tempat. Sebuah pusaran terbentuk, dan seluruh kabut hitam terseret menuju lubang itu. Hampir dalam sekejap, kabut hitam menghilang tanpa bekas. Mo Lihai mengungkapkan ekspresi gembira saat dia berhenti di luar ruangan dan menatap ke dalam. Pintu dibuka dan Wang Lin perlahan keluar. Saat dia muncul, Mo Lihai tanpa sadar mundur beberapa langkah, dan matanya dipenuhi dengan keterkejutan. Saat ini Wang Lin sekali lagi berbeda dari sebelumnya. Saat dia melihat Wang Lin, dia merasa sedang berdiri di bawah gunung yang mencapai langit. Meskipun Wang Lin tidak tinggi, dia saat ini memiliki kesan seorang Grandmaster, dan perasaan ini memenuhi pikiran Mo Lihai. "Kamu terluka?" Wang Lin menutup matanya dan semua aura yang dia keluarkan dengan cepat masuk kembali ke dalam tubuhnya tanpa ada yang bocor. Saat ini tidak ada fluktuasi di sekujur tubuhnya, seolah-olah dia adalah manusia biasa.
Perasaan Mo Lihai berubah sekali lagi. Jika sebelumnya Wang Lin seperti gunung yang sangat tinggi, sekarang dia seperti kolam yang sangat dalam. Meski kelihatannya tidak terlalu dalam, jika dia masuk, dia akan mati tanpa penguburan yang layak. Mo Lihai menarik napas dalam-dalam dan berkata, "Aku kalah dalam pertarungan melawan Mo Fei." Wang Lin mengangguk dan keluar dari kamar. Dia melihat ke langit, dan setelah merenung sedikit, dia bertanya, "Berapa lama saya berkultivasi dengan pintu tertutup?" "Besok adalah kompetisi umum iblis," kata Mo Lihai. Setelah merenung sedikit, dia menambahkan, "Mo Fei sangat kuat. Dia mampu menahan 10 Collapse Fish Inten milikku, dan 100 Wave Dimensi milikku dipantulkan kembali ke arahku dengan mantra cakram yang berputar. Mantra itulah yang membuatku kalah." Wang Lin memandang Mo Lihai. Mo Lihai mengingat pertempuran beberapa hari yang lalu dan berkata, Mo Fei dianggap nomor 1 di antara para jenderal iblis, dan mantranya sangat misterius. Setelah dia menjadi jenderal iblis dan berkultivasi selama 3 tahun di Danau Naga, tidak ada yang bisa memaksanya menggunakan mantra kedua selain cakram yang berputar. Mantra cakram berputar ini memiliki kekuatan untuk memantulkan semua mantra. Ini sangat kuat. Ekspresi Wang Lin netral saat dia berkata, "Selain dari 10 Collapse Fish Inten dan 100 Wave Dimensi, aku tidak percaya bahwa Mo yang mengganggu tidak memiliki kartu as." Mo Lihai memandang Wang Lin dan dengan jujur berkata, "Saya memang menggunakannya. Itu adalah mantra yang Kaisar Iblis ajarkan kepadaku secara pribadi, yang disebut Iblis Pembakaran. Saya menggunakannya dan mampu menembus 17 lapisan dari 18 lapisan disk yang berputar sebelum akhirnya dikalahkan. Saudara Wang, saya memiliki perjanjian dengan Mo Fei. Yang kalah akan menyerah pada kompetisi umum iblis. Apakah saya bisa mendapatkan posisi wakil panglima? Semuanya bergantung pada saudara Wang." Hati Mo Lihai terasa pahit saat dia mundur 2 langkah dan membungkuk dalam-dalam ke arah Wang Lin. Wang Lin dengan tenang berkata, "Saya akan melakukan yang terbaik." Mo Lihai menarik napas dalam-dalam dan menggenggam tangannya. "Terima kasih banyak, saudara Wang. Aku tidak akan mengganggumu lagi. Besok kita akan pergi ke istana kekaisaran bersama." Dengan itu, dia menggenggam tangannya sekali lagi dan pergi. Sosoknya mengandung sedikit suram. Wang Lin diam-diam berdiri di dalam halaman dan menutup matanya. Dia berdiri di sana sepanjang malam. Pagi-pagi sekali, matahari terbit dan mengusir kegelapan di kota setan langit. Saat matahari menyinari istana kekaisaran, niat bertarung yang kuat muncul di 8 kota. Di dalam kota kekaisaran seluas 10.000 kaki persegi, ada genderang perang raksasa. Drum ini benar-benar hitam, dan mengeluarkan aura kuno yang mengelilingi area tersebut. Tim tentara iblis lapis baja hitam melangkah keluar dan mengepung alun-alun, lalu satu orang tiba-tiba menyerang secepat kilat. Rambut pucatnya tergerai di udara seperti dewa perang dan tinjunya mendarat di genderang perang. Dong! Suara teredam bergema dari kota kekaisaran dan menyebar ke seluruh kota setan langit. Penduduk kota setan langit semua tahu bahwa ada gendang setan langit di kota kekaisaran. Itu hanya digunakan saat memuja leluhur, pembukaan telaga naga, dan acara penting lainnya. 9 kali untuk danau naga, 6 untuk leluhur, dan 3 untuk yang lainnya. Suara genderang bergema di antara langit dan bumi, dan seluruh kota setan langit bergetar. Banyak orang yang terbangun oleh suara genderang ini. Satu demi satu, para jenderal iblis memimpin pelayan dan pembantu mereka di jalan militer menuju kota kekaisaran. Ke-8 gerbang kota kekaisaran terbuka. Banyak tentara iblis ditempatkan di gerbang untuk memeriksa identitas para jenderal iblis sebelum membiarkan mereka masuk. Pertarungan hari ini akan terjadi di area seluas 10.000 kaki persegi dekat gerbang setan langit. Ada formasi kuat yang melindunginya, sehingga tidak mudah dihancurkan. Di bagian timur alun-alun terdapat bagian tempat duduk 9 lantai yang lebarnya lebih dari 1.000 kaki. Pejabat Sky Demon City yang tak terhitung jumlahnya muncul dan duduk di kursi mereka. Hanya ada 1 kursi di atas, dan itu untuk Kaisar Iblis. Di ujung selatan dan utara alun-alun terdapat bagian tempat duduk 8 lantai yang lebarnya lebih dari 800 kaki. 2 lantai teratas masing-masing hanya memiliki 4 kursi per lantai. Dari 16 kursi tersebut, 8 kursi teratas diperuntukkan bagi panglima tertinggi,
dan 4 kursi terbawah diperuntukkan bagi wakil panglima. Saat ini, seluruh alun-alun sangat ramai. Orang-orang terus duduk sebelum Kaisar Iblis tiba, dan semakin banyak orang yang muncul. Dong, suara ketiga dari drum bergema di seluruh area seperti suara gemuruh yang beberapa kali lebih keras dari sebelumnya. Itu menyebar hingga ribuan kilometer dan telinga semua orang dipenuhi dengan suara gemuruh yang menggelegar ini. Pandangan mereka semua memandang ke satu tempat, dan tempat itu adalah kursi kosong di bagian paling atas dari area tempat duduk di sisi timur alun-alun.